Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali pertemuan kita hari ini dengan baca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Ini pelajaran setelah istirahat ya. Tadi sudah istirahat. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran akidah akhlak, membahas tentang pengertian akidah dan dasar-dasar Islam. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sudah. Semangat ya. Semangat. Semangat untuk Belajar. Setiap hari semangat nggak? Semangat. Yang bikin semangat apa? Belajar. Kenapa belajar itu menjadi orang jadi semangat? Karena mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kalau udah dapat ilmu kemudian Diamalkan. sudah diamalkan apa belum? Belum. Kenapa belum? Pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit diamalkan. Yang terpenting itu adalah diamal. Kalau kita punya ilmu apapun, entah itu sedikit atau banyak, yang terpenting adalah diamalkan minimal oleh diri sendiri. Lebih bagus lagi itu dimanfaatkan untuk disebarkan kepada orang lain. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu. Semuanya sudah hadir? Berangkat semua ya? Berangkat semua. Ini kelas 8A, betul? Alhamdulillah berangkat semua, berarti artinya itu sehat semua. Seperti yang kita ketahui, salah satu sering mesti kita dengar, apalagi kalian kan di pesantren ya, sering kan ada acara kayak fitobahan gitu. Pernah fitobahan? Jadi apanya? Jadi MC. MC. Jadi itu ceramahnya pernah? Pernah? Jadi MC atau jadi penceramah itu biasanya di awal-awal itu ada semacam kayak mukadimah, betul ya? Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah dan sebagainya. Biasanya juga menyampaikan kita diberi kenikmatan, diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Contohnya kan seperti itu. Ya, salah satu nikmat yang paling luar biasa yang perlu kita syukuri adalah nikmat sehat. Kenapa? Karena dengan sehat kita bisa melakukan apapun dengan baik, dengan lancar, dengan bahagia, ya kan? Sehat itu datangnya dari mana? Allah. Dari Allah, yakin? Hah? Kalian bisa bikin hidup kalian sehat nggak? Bisa. Berarti sehat itu datangnya dari Allah melalui usaha-usaha yang kita lakukan. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat sehat, makanya kita perlu bersyukur atas nikmat Allah. Ketika kita bersyukur, nanti nikmat kita akan dilipat gandakan. Seperti itu ya. Jadi salah satu bentuk keimanan kita adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Cara mensyukurinya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan perbuatan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang atau menjauhi maksiat kepada Allah. Segala sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang itu kita jauhi, kita jangan lakukan. Itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan perkataan, bisa juga dengan perbuatan. Nah, salah satu kenikmatan kita juga itu dilahirkan dalam keadaan Islam.
tidak semua manusia di bumi itu dilahirkan dalam keadaan Islam. ya kan? Di lingkungan Islam, di keluarga yang Islam. Nah, kita dilahirkan di lingkungan Islam itu salah satu nikmat yang luar biasa, ya kan? Belum tentu ketika seseorang itu dilahirkan di lingkungan yang bukan Islam kemudian dia beriman kepada Allah atau menjadi Islam. Tapi semua itu sekali lagi perlu kita syukuri. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengertian dan dasar-dasar dari akidah Islam. Untuk pertemuan kita hari ini, di pertemuan yang pertama pada bab ini ada beberapa tujuan. Kenapa kita perlu belajar tentang pengertian dari akidah Islam itu sendiri? Kalau secara sederhana, akidah itu adalah artinya apa? Keyakinan. Ya, keyakinan. Kalau akidah Islam ya berarti keyakinan kita terhadap agama Islam. Allah ada beberapa macam keyakinan. Nah, pada pertemuan yang pertama ini tujuan dari pembelajaran kita itu sendiri adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian akidah Islam dan dasar-dasar hukumnya dengan penuh rasa cinta dan keyakinan. Ya, akidah itu adalah keyakinan. Tapi tidak hanya yakin mantap saja, tapi harus disertai dengan rasa cinta. Karena cinta sejati itu hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sini juga dijelaskan ada kisah tentang keimanan seseorang wanita pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu Siti Masyitoh, tentang keyakinannya atau keakidahnya kepada Islam, yang beliau itu adalah salah satu tukang sisir ya, tukang sisir permaisuri di kerajaannya Raja Fir'aun. Baik, silakan kalian buka komputernya kita bikin kelompok ya. Nanti satu kelompok buka komputer, kemudian kalian cari keteladanan dari sifat atau keyakinan keimanan dari seorang Siti Masyitoh. Kemudian kalian rangkum keteladanan dari keimanannya, kalian buat rangkuman, kemudian nanti kalian presentasikan di depan setiap kelompok menyampaikan hasilnya. Kemudian juga kalian cari juga pengertian tentang akidah dari segi pengertian secara bahasa maupun secara istilah. Baik, silakan langsung saja dinyalakan komputernya, boleh dinyalakan semua, cukup satu yang apa silakan terserah kalian. Dimulai diskusinya. Untuk kelompoknya sebelah sini berarti kelompok 1, sebelah sana jadi kelompok 2, satu kelompok 5 orang saja. Kelompok 1 sudah?
1? Belum? Kelompok 2? Nanti presentasinya kelompok 2 dulu, tapi nunggu semuanya selesai ya. Baik, silakan untuk kelompok 2 melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada Dona, Asifato, Alamana, Kerjaan, Kedina Surat. Kami akan mempresentasikan tentang akidah dan keteladanan dari Dewi Musyifa. Pengertian dan dasar-dasar akidah Islam. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang pasti dan teguh dalam hati yang tidak mengandung keraguan sedikitpun, yang meliputi dasar-dasar keimanan dalam agama Islam seperti iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan qadar. Terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Siti Masyifa adalah sebagai manusia kita harus selalu sabar dalam menghadapi cobaan, seperti halnya Siti Masyifa yang tabah dan sabar menjalani hukuman dari Firaun. Ia dan keluarganya adalah berkorban demi agama Islam dan demi kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih bila ada bersalah yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan selanjutnya untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. saya Najwa Sofia, Fatimah Zahra juga. Ananda Dewi Fitri Arifin, Saya Rabi Hati dan akidah secara bahasa ialah akidah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berbunyi aqd, yang berarti ikatan kesimpulan atau perjanjian yang kuat. Akidah secara istilah akidah secara istilah adalah pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang teguh tanpa keraguan sedikitpun, yang menjadi fondasi keimanan seseorang kepada Allah dan segala sejarahnya. ya, kita tentang Siti Masyifa. Siti Masyifa adalah pelayan yang mengurusi anak-anak Raja Firaun. Terus keteladanan dari Siti Masyifa adalah kewajiban kita untuk teguh dalam mempertahankan iman dan Islam. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas diskusinya, atas presentasinya. Tentu kami menunjukkan kenapa kita itu perlu diskusi itu karena adalah segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama itu proses itu jadi semakin ringan, kemudian semakin sempurna. Tujuan dari diskusi itu apa? Saling share, saling berbagi, saling melengkapi, kurang dilengkapi, ada yang belum paham bisa diberitahu. Itu diskusi. Nah, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini dari kisah tentang Siti Masyifa adalah tentang keteguhan keimanan seseorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya. Yang paling akhir adalah
beliau rela dimasukkan ke dalam minyak yang sangat panas demi membela agama Allah, menjaga keimanan, tidak goyah mau walaupun dikasih cobaan yang begitu dahsyat ya. Seperti kita, kalau kita kembalikan ke diri kita, selama ini cobaan yang kita alami itu ternyata belum seberapa dibandingkan dengan cobaan yang diterima oleh Siti Masito. Karena dimasukkan, kalian mau dimasukkan ke dalam air panas. Sebelum Siti tetap agak nangis ya. Nah, itu tentang keteguhan keimanan seseorang. Iman itu, keyakinan itu, akidah itu kalau sudah masuk ke dalam hati, sudah teguh itu seperti itu. Mau dikasih cobaan apapun, ya tidak akan tergoyahkan. Ada juga dulu pada zaman awal-awal Rasulullah dakwah ya, itu kan sama, banyak orang yang masuk Islam, tapi mereka agak takut untuk mengungkapkan bahwa dia itu Islam, karena apa? Takutnya nanti dibunuh, dinafakan. Ada sahabat Bilal yang ditimpa perutnya dengan batu yang sangat besar ya, di tengah gurunya sangat panas, tapi dia tidak goyah. Itu karena keteguhan keimanan. Nah, kita zaman sekarang dengan meyakini iman kita tanpa ada ancaman dari siapapun, kita kan bebas, ya kan? Ya. Mau berdakwah, mau menyebarkan Islam itu tidak ada ancaman apapun. Nah, itu artinya kita harus semakin yakin, semakin mantap bahwa akidah kita itu hanya Islam. Keyakinan kita, iman kita semakin mantap. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam segala hal, iman kita semakin tambah sehingga kita ibadah kita nantinya jadi semakin rajin dan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.